Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan Pak Bagus. Kali ini Pak Bagus akan membahas materi kelas 5 SD, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini berada di tema 6, subtema 1, kelas 5. Mata pelajaran PPKN. Adapun tujuan kenapa kita belajar materi ini. Yang pertama, agar siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara secara benar. Ini adalah tujuan dari segi atau kompetensi dasar bagian pengetahuan. Dan untuk keterampilannya, siswa mampu menjelaskan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara secara benar. Jadi, setelah materi yang akan diberikan oleh Pak Bagus memiliki keinginan atau supaya nanti kita belajar, kalian dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Kita mulai yang pertama, dari hak. Apa sih itu hak? Nah, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Nah, siswa adalah bagian dari anak-anak. Nah, di sini Pak Bagus akan menceritakan tentang konvensi hak-hak anak. Apa sih itu konvensi? Konvensi itu bisa disamakan dengan sidang umum atau rapat. Nah, dalam rapat ini dari berbagai negara mereka merapatkan suatu hal dan terbentuklah suatu perjanjian atau persetujuan. Nah, di sini kita akan membahas konvensi hak-hak anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention on the Right of the Child, pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup ini adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Di dalam hak inilah mereka terjamin haknya. Yang kedua, hak perlindungan. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja. Ingat ya,
sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja. Dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat adalah hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Hak-hak seorang siswa. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan. 6. Memperoleh penilaian hasil belajar. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Itulah salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan hak-hak kepada seorang anak atau hak-hak kepada seorang siswa. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja kewajiban kita, Bapak akan jelaskan tentang apa itu kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban seorang siswa. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, menaati peraturan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh peraturan sekolah yang diberikan oleh SD Evans Indonesia Kota Bangun di kelas 5 Kudungga. Di sana dijelaskan tentang aturan grup belajar di kelas 5 Kudungga serta aturan belajar. Nah, bagaimana dengan peraturan yang ada di sekolah kalian atau di kelas kalian? Silakan ketik komen di kolom komentar. Nah, pernahkah kamu mendengar kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, tadi kan kita membahas tentang kewajiban. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab. Pernah nggak kalian mendengar tentang kata-kata bijak berikut? Nah, tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Tanggung jawab seorang siswa. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh masyarakat. Nah, tanggung jawab seorang siswa antara lain adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam atau di lingkungan sekolah. Sila pertama contohnya, menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, sila kedua, menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Dan sila keempat, menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Contoh sila kelima, tanggung jawab sila kelima adalah menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Kesimpulan. Nah, mari kita simpulkan apa sih hak tadi yang telah kita pelajari atau yang kita simak tadi. Kira-kira apa sih hak? Nah, dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Dan tanggung jawab adalah menerima segala bentuk kewajiban dan hak, ataupun akibat yang diterima dari kewajiban dan hak. Nah, sekarang masuk ke tugas. Pak Bagus punya tugas untuk kalian. Silahkan jelaskan menurut bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan 1. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta contohnya. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa beserta contohnya. Nah, tugas ini bisa kalian kirimkan dalam bentuk video atau rekaman suara. Nah, berikut video atau pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti tugas yang telah Bapak berikan dan mengerjakan dengan lancar. Selamat mengerjakan anak-anak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.